kedengar Oke, ya, Kak? masih kedengeran ya? Kalau misalnya suara saya tidak kedengeran, langsung di... Jaka. Halo. Ya, Oke, maaf lagi ini. Oke, lanjut ya. ya lanjut. Tadi stres yang buruk itu disebut dengan distress. Nah, lalu ada yang namanya stres yang baik atau bisa disebut dengan eustress. Eustress ini adalah stres yang masih sama, ada beban, ada tekanan, tapi dalam bentuk yang positif. Ini namanya eustress. Nah, dengan stres ini, performa kita, penampilan kita ini jadi baik. Contohnya yang awal tadi, dengan kita diberi tugas oleh dosen, performa kognitif kita, pikiran kita jadi bagus sebetulnya. Nah, seringkali nih, beban membuat orang itu lebih baik. Ya, seperti ayat ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seringkali kita mempersepsikan stres kita ini sebagai hal yang negatif. Padahal stres itu hal yang baik loh. Orang ditekan dan diberi beban supaya tumbuh dan performanya, tapi ada juga loh yang dikasih beban itu malah negatif. Dan semoga kita bisa jadi salah satu golongan orang-orang yang apabila dikasih cobaan atau pikiran stres, kita bisa mengubahnya menjadi positif sehingga menjadi eustress. Amin. Oke, jadi dari kalimat yang terakhir nih, ada stres yang positif dan stres yang negatif. Bagaimana sih, Jak, caranya agar stres itu tuh menjadi hal yang positif gitu, Jak? Oke, seperti tadi nih, balik lagi ke awal, sabar dan syukur supaya kita bisa mengarahkan nih stres kita ini ke arah yang positif. Nah, seperti itu. Mengenai stres udah ya, sekarang ke frustrasi nih. Apa sih frustrasi itu dan seperti apa? Nah, kalau frustrasi ini adalah kita mempunyai tujuan dan ingin mengarah ke tujuan itu, tapi kita terhalang oleh tembok. Ketika kita mulai ingin menuju tujuan itu, tapi kita terhalang untuk untuk menggapai tujuan itu, dan kita berusaha untuk mendobrak tembok itu untuk bisa mencapai tujuan itu. Nah, itu namanya frustrasi. Nah, biasanya frustrasi ini menyebabkan agresi nih. Saya kan, apa sih agresi itu? Yaitu perilaku yang dapat cenderung menyakiti orang lain. Ini agresinya. Mungkin segitu penjelasan mengenai sehat mental. Sekarang bisa ke tanya jawab, mungkin diskusi bareng teman-teman biar suasananya gak tegang seperti ini. Biar suasananya hangat ya, Jak. Oke. Terima kasih nih buat Saudara Jaka yang udah mau berbincang mengenai tema talk show. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Boleh untuk yang mau tanya nih, pertama nih siapa? Yuk boleh langsung aja pertanyaan pertama. Iya, Elsa Sabila. Udah nyalain mikrofon nih. Udah siap nanya kayaknya, Jak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, hal apa yang dilakukan saat pertama kali menghadapi new normal agar mental kita itu tetap sehat? Terima kasih. Sama. Boleh Saudara Jaka langsung dijawab aja nih pertanyaannya. Ya, Jaka tadi terdengar pertanyaannya? Aduh, maaf banget teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Enggak, Tadi kurang apa ya? Bisa diulang, maaf. Ya, diulang ya. Halo. Oke. Izin bertanya,
Hal apa yang dilakukan saat pertama kali menghadapi new normal agar mental kita itu tetap sehat? Terima kasih. Oke, sama-sama. Yuk boleh Saudara Jaka untuk dijawab pertanyaannya. Oke. Halo, Saudara. Sedikit putus-putus nih, Jak, suaranya. Aduh, harus gimana ya? Udah jelas, ini udah jelas. Oke. Kalau misalnya putus-putus di sangga aja ya. Oke. Sebelumnya, tadi pertanyaan itu hal apa yang dilakukan pertama kali untuk menghadapi new normal gitu ya. Kayak gitu. Oke. Sama saya belajar aja ya. Saya juga menjawabnya menurut pandangan saya aja. Nah, untuk memang dalam menghadapi new normal ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu merubah pola perilaku. Emang sih bukan hal yang mudah ya dalam menghadapi era new normal ini yang biasanya kita berkumpul, biasanya kita berkuliah seperti biasa dan sekarang kita harus berkuliah secara online itu juga hal yang harus kita mulai biasakan gitu ya. Nah, tetapi mungkin untuk dilakukan karena kita tahu bahwasannya dengan adanya new normal ini, perubahan ini adalah langkah awal untuk menuju dunia yang lebih baik. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya tetap mental kita itu sehat? Yang pertama itu pastinya menuruti semua anjuran yang diberikan oleh pemerintah, seperti untuk melakukan social distancing, tetap itu ya, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan yang paling penting adalah untuk selalu mengapresiasi diri kepada diri sendiri. Seperti apa sih? Seperti lakukan me time lah, atau self talk lah, atau apapun itu yang bisa membuat diri kita ini bahagia. Dan yang terakhir adalah tetap yakinkan diri untuk suatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Gimana, jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Jaka. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman, Ul? Oh iya, boleh teman-teman mau berpendapat tentang pertanyaan tadi dari Elsa Sabila, langsung di unmute aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Kobaria. Saya ingin menambahkan jawaban pertanyaan dari Elsa. Yaitu saya ingin memberikan beberapa tips dari psikolog untuk menghadapi new normal ini. Yang pertama adalah berdamai dengan kondisi saat ini. Hal ini termasuk mengurangi ketakutan agar dapat bangkit dan mulai adaptasi dengan hal-hal yang baru. Yang kedua itu menyarankan masyarakat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal ini ia sampaikan agar masyarakat tetap menyadari bahwa ancaman penularan COVID ini ada. Yang ketiga, tetap menjalin komunikasi dengan banyak keluarga, karena komunikasi ini sangat penting. Di masa pandemi ini, komunikasi ini bisa dilakukan dengan secara daring, yaitu yang seperti dilakukan dengan menggunakan Zoom atau media sosial lainnya. Yang keempat, yaitu tetap menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh, karena kenormalan yang baru juga berarti hidup berdampingan dengan COVID. Yang terakhir itu tetap menghindari aktivitas yang tidak perlu di luar rumah, meskipun aturan pembatasan sosial skala besar ini sudah diperlonggar. Mungkin itu saja beberapa tips dari psikolog menghadapi new normal. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Ainun. Sudah cukup jelas ya, Elsa Sabila, jawabannya nih dari teman-teman? Iya, ya udah jelas. Makasih untuk Jaka sama Ainun.
Oke, kita lanjut ke sesi pertanyaan kedua nih. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Izin bertanya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Siti Aulia Kusnadi. Saya ingin bertanya, tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Elsa ya, tentang new normal sekarang ini. Cuman yang ingin saya lebih tanyakan itu, ada nggak sih cara yang dilakukan oleh baik itu dari lembaga masyarakat atau pemerintah untuk menjaga kesehatan mental agar tetap sehat gitu. Kan tadi sudah dijelaskan cara-caranya atau tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan mental diri sendiri. Nah, ada nggak sih tindakan dari lembaga tersendiri, misalkan lembaga masyarakat, untuk menjaga agar kesehatan mental masyarakat itu tetap sehat? Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Aura. Boleh nih langsung ke Saudara Jaka dijawab pertanyaannya. Oke. Keren banget sih pertanyaannya tadi. Bahkan sampai menyangkut dengan lembaga-lembaga masyarakat seperti itu. Oke. Kalau dari Indonesia sendiri itu, kalau kita lihat, pemerintahnya sangat cepat tanggap ya dalam menghadapi pandemi ini. Dan kita juga bisa lihat salah satunya ada juga tim khusus untuk melakukan pencegahan ini. Dan kita harus apresiasi juga kepada tim kesehatan juga yang telah jadi garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Nah, dan pastinya kita semua mengetahui gitu ya bahwasannya sebagian besar orang itu mengalami kesedihan, stres, cemas, frustrasi dengan keadaan yang seperti ini. Dan di tahun 2020 ini semua sebab pertama kali ya yang kita rasakan, kita pertama kalinya untuk harus karantina di rumah secara mandiri, harus kuliah online secara mandiri juga, dan lain sebagainya sebab pertama kali. Nah, dan tentunya ini jadi resiko untuk semua orang, bukan hanya orang yang terdampak virusnya saja, tapi orang yang terdampak sosial dan juga ekonominya, gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk pandangan teman-teman sendiri, bagaimana sih respon pemerintah atau lembaga kita saat ini? Mungkin ada yang menambahkan? Boleh, teman-teman? Kira-kira ada yang mau menambahkan jawaban dari Ajaka? Sepertinya sudah cukup jelas, Jak. Oke. Aura, Bagaimana? gimana? Udah cukup. Cukup jelas ya Maaf jawaban. ya kalau belum memuaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Aura yang sudah memberikan pertanyaan. Oke, selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih. Sebagai penutup nih, di akhir-akhir nih, boleh? Siapa yang mau bertanya? Saya, Ya, Alifa. saya Boleh. Izin bertanya ya. Halo, Jaka. Oke, halo. Izin bertanya. Apakah ada tips atau cara untuk menjaga kesehatan mental kita dari segi pandangan Islam? Terima kasih. Oke. Langsung jawab aja ya, Ul. Boleh, boleh. Oke. Ini pertanyaannya, jawabannya telah disebutkan tadi di awal, bahwasannya dengan melakukan sabar dan syukur, ini adalah tips menjaga kesehatan dari segi perspektif Islam. Nah, kenapa sih sabar dan syukur? Diulangi lagi ya. Kenapa sih sabar dan syukur? Karena ketika kita mampu untuk berpikir positif, mempunyai respon yang positif terhadap suatu kejadian, dan kita mampu menghayati apa-apa yang kita punya,
kuncinya itu sih, bersabar dan bersyukur untuk menikmati segala kejadian di masa sekarang, dan bersabar, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang enggak atau hal-hal yang belum terjadi. Seperti itu mungkin tipsnya, cuma 2 ya dari saya pribadi, itu untuk bersabar dan bersyukur. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan dari teman-teman? Oke, teman-teman, ada yang mau menambahkan kira-kira? Aku mau izin menambahkan. Ya, boleh, silakan Ainun. Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menjawab menambahkan pertanyaan jawaban dari Arifah Jamjami. Ya kan tadi kata Jaka itu ada sabar. Saya ini akan menambahkan itu dengan cara zikir. Karena zikir adalah sesuatu hal yang paling mudah dilakukan. Kamu bisa melakukannya di kala sedang diam, sebelum tidur, sesudah sholat, dan bangun tidur. Dan kalau misalkan mau tidur, biasakan kamu selalu berdoa dan ingat nama-nama Allah. Gitu. Dan jangan lupa sholat berdoa. Oke, terima kasih untuk tambahannya, Ainun. Sudah jelas ya kira-kira Arifah Jamjami? Sudah jelas. Alhamdulillah kalau gitu. Oke teman-teman, di penghujung ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengupayakan sehat mental, mampu sadar akan dirinya, kemudian mampu untuk mengontrol diri, dan upayakan untuk mempunyai kemampuan sabar dan syukur. Karena itu adalah salah satu yang paling penting ya. Kalau kita mulai kehilangan kesadaran dan kontrol diri, jangan ragu untuk langsung mendatangi profesional di bidangnya, yaitu konselor, psikolog, dan psikiater. Oke, terima kasih nih kepada teman-teman sekalian yang udah ikut berpartisipasi dalam talk show malam ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.